Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna ikhwah wa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sidang sholat zuhur rahimakumullah, tentang ukhuwah Islamiyah dan urgensinya. Tadi yang saya baca di awal adalah surat Al-Hujurat ayat yang ke-10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman mereka itu bersaudara. Wa aslihu baina akhwaikum, maka berdamailah, maka berbuat baiklah di antara sesama saudaramu. Wattaqullah, dan takutlah kamu kepada Allah kalau melakukan keburukan dan kejahatan kepada sesama saudara, kalau membenci dan memusuhi sesama saudara, apalagi sampai mengkafir-kafirkan saudara sendiri yang muslim. Kalimat wattaqullah ini agar jangan sampai kita kemudian membenci, memusuhi, menyakiti, merendahkan, apalagi sampai mengkafirkan. Dalam satu hadis sebutkan cukup berdosa dan maksiat serta jahat seorang yang merendahkan, menghina dan menyakiti sesama saudara muslim. Setelah kalimat wattaqullaha la'allakum turhamun, bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat, kasih sayang Allah. Kalau kita menyayangi sesama saudara muslim maka mendapat rahmat. Dan siapa yang membenci, merendahkan, menyakiti, apalagi mengkafirkan, maka kita tidak dapat rahmat, kebalikannya dapat laknat. Dalam hadis Sahih Bukhari Muslim yang tadi saya baca di awal, qala sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum disebut kamu beriman dengan baik, beriman dengan sempurna, alias imannya rusak berat, bisa munafik, bahkan bisa sampai copot. Nanti tergantung kapasitas di mana melakukan interaksinya. Ketika kemudian menyakitinya dalam batas-batas tertentu, maka imannya hanya rusak sedikit. Tapi kalau sampai mengkafirkan dan memusuhinya, maka imannya bisa sama sekali copot. Maka kalimat la yu'minu ahadukum bisa tidak sempurna ketika menyakitinya dalam batasan tertentu, tapi ketika kemudian mengkafirkannya dan memusuhinya, maka tidak ada imannya sama sekali. Sehingga Nabi mengatakan hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Akan sempurna imannya kamu jika kamu menyukai terhadap saudaramu seperti yang apa kamu suka untuk dirimu. Mencintai apa-apa untuk saudaramu seperti yang kau cintai untuk dirimu. Kalau saya suka untuk disenangkan, iya, kita juga akan suka menyenangkan saudara muslim. Kalau kita tidak suka disakiti, ya kita tidak suka menyakiti saudara muslim. Dalam hadis yang lain, sesungguhnya sesama mukmin dan muslim itu bagaikan satu tubuh. Sehingga manakala ada saudaranya yang sakit atau anggota tubuhmu yang sakit, maka seluruh tubuhmu akan menjadi sakit semua. Kalau kita terjatuh lalu kemudian kesleo, apalagi sampai patah tulang misalnya, hanya di kaki yang kesleo atau patah tulang, tapi semua tubuhnya akan panas, demam, menggigil, meriang.
Ini kalau ada saudara muslim yang sedang kena musibah, maka muslim yang lainnya akan cepat tanggap untuk pertama mendoakan, yang kedua akan membesuk, menjenguk dan membantu, memotivasi dan menyemangati, bukan malah mensyukurinya. Orang Betawi bilang nyukurin. Saudara muslim yang kena musibah, kita doakan agar musibahnya menjadikan ampunan dari Allah terhadap dosa-dosanya, diangkat derajatnya, karena memang Nabi bersabda, siapa yang terkena musibah dan sabar, maka musibah tersebut membersihkan dosanya, mengangkat derajatnya, dan menjadikannya pahala yang besar melampaui orang yang sholat dan puasa. Itu kalau sabar. Maka kita ketika membesuk orang yang kena musibah, wajib memberitahukan hadis ini, mungkin dia lupa, agar tetap sabar dan semangat menghadapi musibah, karena setiap kita pasti diuji. Di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua dan tiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, bismillahirrahmanirrahim, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Apakah kamu mengira setelah mengatakan beriman kepada Allah kemudian dibiarkan saja tanpa diuji? Sungguh orang sebelum kamu juga telah diuji, yang dengan ujian itu maka akan nyata di sisi Allah siapa yang sesungguhnya beriman dengan benar dan siapa yang imannya dusta alias ngaku-ngaku saja. Jadi ujian itu untuk ngetes benarkah iman kita, atau cuman ngaku-ngaku dia bohong sebenarnya tidak beriman. Ujian bentuknya banyak. Yang orang kita bilang masalah, saya kok hidupnya banyak masalah ya, entah itu sakit, entah itu anak meninggal, entah itu istri yang bawel atau mertua yang pelit, atau mungkin kena musibah-musibah yang lain. Itu semuanya adalah bentuk ujian dalam hidup. Semua manusia mengalami. Sebenarnya setiap kita ujiannya sama, mungkin bentuknya saja yang berbeda. Ketika ada orang mengatakan saya ujiannya berat, sebenarnya tidak ada ujian yang berat. Yang membuat ujian itu terasa besar dan berat karena hati kita yang sempit, maka ujian yang kecil jadi terasa besar. Tapi ketika hatinya lapang, sabar, ridho, ya, kemudian legowo, maka ujian yang besar pun terasa kecil, enteng. Nah, tugas kita memotivasi saudara agar bersabar, nerimo, legowo, bahwa ujian dan musibah atau masalah jika diolah dengan penuh hikmah maka menjadi ladang berkah dan ibadah. Teruslah kita jangan bosan untuk mengingatkan dan memotivasi saudara. Setiap hidup ada masalahnya masing-masing, karena memang hidup itu sendiri adalah kepingan dan kumpulan lembaran masalah-masalah yang kemudian dijilid menjadi satu buku, namanya buku kehidupan. Setiap lembar yang dibuka isinya ya masalah. Ketika masalahnya dikelola dengan baik dan benar, hatinya dimanage dengan akidah yang benar, maka masalah tersebut menjadi berkah, jadi ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Saudaraku seiman rahimakumullah. Kemudian Allah mengingatkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, yang kemudian dari keduanya kami ciptakan kalian menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Untuk apa? Lita'arafu. Suku dan bangsa itu akan membuat kita berbeda warna kulit, berbeda bahasa, berbeda tinggi badan, berbeda wajah yang ganteng dan tidak ganteng. Bahkan tidak hanya itu, mungkin secara jabatan, status ekonomi dan sosial berbeda-beda pula. Tapi Allah ingatkan setelah kalimat diciptakan berbeda-beda, lita'arufu, agar kalian saling mengenal akan perbedaan itu.
yaitu inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu yang takwa. Kita diciptakan berbeda, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat, ada yang berkulit putih, ada yang berkulit hitam, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang mancung, ada yang pesek, dan seterusnya. Perbedaan itu memang Allah yang ciptakan. Untuk apa? Saling mengenal. Arti saling mengenal adalah saling mencintai, di mana mencintai itu perintah Allah, lalu dengan mencintai itu dengan niat mentaati perintah Allah menjadi ibadah. Tapi ketika kita melihat perbedaan kok tidak berbuah cinta, tidak saling menolong, itu namanya tidak mengenal Allah yang menciptakannya. Bukankah kita berbeda bukan maunya kita, itu maunya Allah? Bukankah warna kulit kita Allah yang menentukan, bukan maunya kita seperti ini? Begitu pula soal ekonomi, tinggi badan, model hidung dan seterusnya, itu maunya Allah, bukan maunya kita. Maka ketika kita bisa mengenali orang dengan segala potensi, kelebihan dan kekurangannya, itulah kudrat irodat Allah, yang mana kemudian kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakannya, lalu kita timbul kasihan kepada saudara kita yang susah, lalu kemudian kita bisa meminta bantuan pekerjaan misalnya kepada mereka yang punya kelebihan, dan itu kemudian terjadi interaksi sosial yang namanya rahmah, saling kasih sayang. Maka tadi mengatakan Nabi, tidak beriman kamu sehingga kamu menyukai untuk dirimu juga untuk saudaramu. Apa yang kau sukai diberikan kepada saudaramu. Kamu tak suka kepada musibah yang menimpa saudaramu kalau hal itu juga kau tidak suka tertimpa. Salah satu diantaranya saat ini saudara kita di Palestina misal, mereka sedang kena musibah. Sampai dalam satu riwayat sebutkan, laisa minna man la yahtamu bi amril muslimin. Bukan golonganku atau bukan golongan muslim orang yang tidak peduli, tidak perhatian kepada saudara muslim yang sedang kena musibah. Maka kita bisa mendoakan, bisa membantu materi, apa yang mungkin yang mau bantu tenaga silakan, mungkin tenaga kesehatan, tenaga yang lainnya, atau mungkin dengan yang lainnya bantu. Bukannya malah mencela, membantu enggak, mendoakan enggak, malah mencela orang yang membantu. Ada yang bilang ngapain bantuin orang yang jauh-jauh, tetangga sendiri aja ada yang susah. Tetanggamu yang susah wajib dibantu, yang jauh dibantu, karena dalam persaudaraan muslim itu tidak ada batas teritorial, tidak dibatasi oleh wilayah. Karena sekarang batasan teritorial untuk zaman ini sekarang sudah bisa dijangkau, sudah terlewati, sudah tidak ada batasan lagi, karena media sosial sudah bisa menjangkau informasi itu. Tidak cuma suara, bahkan gambar, tidak cuma gambar mati, bahkan gambar hidup kita tahu. Dan begitu juga mengirimkan dana. Dulu iya ngirim duit itu lama, ngirim barang-barang bantuan lama, sekarang sudah mudah, uang juga bisa ditransfer dan sebagainya. Maka wajib menolong saudara kita dimanapun berada kalau susah, dengan rasa cinta karena Allah. Jadi bagaimana caranya kita menjaga ukhuwah? Ya, diantara tadi kan saya bilang sudah ada, setiap kita diciptakan berbeda. Surat Az-Zariyat surat 51 ayat 49, Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu bisa ingat kepada Allah dan bisa mengambil pelajaran. Ada miskin, ada kaya, ada bodoh, ada pandai, ada jahat, ada baik. Itu semuanya adalah sebuah keniscayaan yang memang telah ditetapkan oleh Allah. Bukan kemudian misal di sini saja ustadz sama jamaah atau guru dengan murid, bukan berarti guru lebih mulia, bukan berarti ustadz lebih mulia, bukan. Itu perbedaan yang Allah ciptakan untuk ujian. Kalau ada murid yang ikhlas dalam belajar, lalu kemudian hormat kepada guru, maka itu murid mulia. Jabatan tetap murid, tapi dia orang mulia. Kalau ada guru tiba-tiba hatinya merasa lebih mulia, lalu seenaknya menghina, merendahkan, mencibir orang yang bodoh atau muridnya, maka itu guru tidak mulia. Jabatan guru tetap jabatannya guru, tapi dia tidak mulia. Itulah harus dipaham dalam hal ini. Maka bagaimana kita bisa mencintai saudara muslim? Caranya adalah
meyakini dan memahami bahwa perbedaan adalah sebuah keniscayaan atas ketetapan Allah untuk menguji kita, bukan untuk merendahkan. Nabi sudah mengatakan tadi, cukup berdosa seseorang yang merendahkan saudaranya hanya gara-gara mungkin statusnya di bawah kita, mungkin status ekonominya, status sosialnya, status kecerdasannya. Itu cuma ujian saja. Kalau kita sudah memahami kelebihan kita, kita berikan, take and give, saling mengisi. Kita berikan, kita perbantukan, saling tolong menolong. Untuk bisa saling tolong menolong, berangkat dari saling cinta. Untuk bisa saling cinta, harus berangkat dari memahami dan meyakini bahwa perbedaan batu ujian. Orang susah, kita bantu. Orang yang pandai, kita datang belajar kepadanya. Orang yang kaya, kita datang untuk bekerja kepadanya. Dan itu namanya interaksi sosial ini disebut muamalah. Muamalah disebut juga ibadah, namanya ibadah ghairu mahdhah. Sebagaimana saat ini saya berceramah atau menasehati, itu dasarnya cinta, bukan dasarnya karena saya merasa lebih mulia, bukan dasarnya karena saya ingin merendahkan, bukan dasarnya karena kemarahan dan kebencian, bukan. Kalau saya memberi nasihat dan mengingatkan dasarnya merasa lebih mulia, maka saya menjadi orang yang hina. Karena boleh jadi yang saya nasihati dia lebih mulia dari diri saya. Kalau dasarnya atas dasar kemarahan dan kebencian, maka saya berdosa. Karena sesama muslim wajib mencintai. Maka ketika kita mengingatkan atas dasar cinta, cintanya apa? Agar saudara saya tidak terperosok ke dalam neraka. Jadi bukan karena kita benci. Kalau benci malah kita nyumpah-nyumpahin, kita memaki-maki. Saudaraku seiman rahimakumullah, belum lagi nanti akan ada konstelasi politik yang nanti akan berbeda-beda pilihan. Silahkan saja berbeda pilihan selama dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya, kepada Quran dan hadis, dia saudara kita. Apalagi naudzubillah suami istri, jangan gara-gara beda pilihan sampai bercerai. Astagfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.